Halo sahabat Rimba, kembali lagi di channel kesayangan kita. Hari ini kita akan membahas satu hewan yang sering banget disalahpahami. Padahal super keren. Siapa lagi kalau bukan kelelawar? Siap-siap ya, karena fakta-fakta tentang mereka ini bakal bikin kalian tercengang. Banyak yang mengira kelelawar itu buta. Eits, salah besar. Faktanya, semua kelelawar bisa melihat loh, tapi karena mereka aktif di malam hari, mereka lebih mengandalkan pendengaran super tajam mereka untuk berburu dan bernavigasi. Kemampuan ini namanya ekolokasi. Kelelawar akan mengeluarkan suara berfrekuensi tinggi yang tidak bisa kita dengar. Lalu suara itu akan memantul dari objek di sekitarnya. Dari pantulan suara itulah, mereka bisa tahu di mana ada mangsa, pohon, atau rintangan lainnya. Canggih banget kan? Mirip seperti teknologi sonar di kapal selam. Nah, bicara soal makanan, kelelawar itu menunya beragam. Jangan kira semuanya penghisap darah. Ya, dari sekitar 1.400 lebih spesies kelelawar di dunia, hanya ada 3 spesies yang meminum darah. Dan itu pun jarang sekali mengganggu manusia. Mereka lebih sering menargetkan hewan ternak. Sebagian besar kelelawar justru pemakan serangga. Satu ekor kelelawar kecil bisa makan ribuan serangga dalam semalam. Bayangkan betapa berjasanya mereka dalam mengendalikan populasi hama seperti nyamuk dan ngengat. Petani pasti suka banget sama mereka. Selain pemakan serangga, ada juga kelelawar pemakan buah dan nektar. Mereka ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi hutan. Saat makan buah, mereka akan membawa bijinya terbang jauh dan menjatuhkannya di tempat lain. Proses ini membantu menyebarkan tanaman dan meregenerasi hutan. Sama halnya dengan kelelawar pemakan nektar. Saat mereka minum nektar dari bunga ke bunga, serbuk sari akan menempel di tubuh mereka. Ini membantu proses penyerbukan. Persis seperti lebah dan kupu-kupu. Banyak tanaman penting, seperti durian dan agave, yang penyerbukannya sangat bergantung pada kelelawar. Jadi, kalau kamu suka makan durian, berterima kasihlah pada kelelawar. Salah satu keunikan lain dari kelelawar adalah cara mereka tidur. Kenapa ya? Mereka tidur terbalik, dengan kepala di bawah. Posisi ini sebenarnya sangat efisien. Kaki mereka punya tendon khusus yang bisa mengunci secara otomatis saat menggantung. Jadi, mereka tidak perlu mengeluarkan energi sama sekali untuk berpegangan. Selain itu, posisi terbalik memudahkan mereka untuk langsung terbang saat ada bahaya. Mereka tinggal melepaskan cengkeraman dan meluncur ke udara. Praktis kan? Kelelawar juga satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Bukan sekadar meluncur seperti tupai terbang, tapi benar-benar terbang dengan mengepakkan sayap. Sayap kelelawar sebenarnya adalah modifikasi dari tangan. Kalau kita lihat strukturnya, itu mirip sekali dengan tangan manusia, lengkap dengan tulang jari yang panjang dan dilapisi selaput kulit tipis yang disebut potegium. Struktur ini membuat sayap mereka sangat fleksibel dan lincah saat bermanuver di udara. Tahukah kamu? Kelelawar ternyata hewan yang sangat sosial. Mereka hidup dalam kelompok besar yang disebut koloni, yang jumlahnya bisa mencapai jutaan ekor di satu gua. Di dalam koloni ini, mereka saling merawat satu sama lain. Induk kelelawar bisa mengenali suara bayinya di antara ribuan bayi lain. Bahkan, ada beberapa spesies yang menunjukkan perilaku saling membantu, seperti berbagi makanan dengan anggota koloni yang sedang kelaparan. Benar-benar punya rasa solidaritas yang tinggi. Ukuran kelelawar juga sangat bervariasi. Ada kelelawar terkecil di dunia, yaitu kelelawar bumblebee dari Thailand, yang ukurannya hanya sebesar ibu jari orang dewasa dan beratnya cuma sekitar 2 gram. Di sisi lain, ada juga kelelawar raksasa seperti kalong atau rubah terbang raksasa bermahkota emas dari Filipina. Rentang sayapnya bisa mencapai 1,7 meter. Besar banget kan? Tapi jangan takut. Kelelawar raksasa ini adalah pemakan buah yang lembut. Sayangnya, populasi kelelawar di seluruh dunia sedang menghadapi banyak ancaman. Mulai dari hilangnya habitat seperti hutan dan gua, penggunaan pestisida yang meracuni makanan mereka, hingga perburuan liar. Padahal, peran mereka di alam sangatlah vital. Tanpa kelelawar, ekosistem bisa kacau. Populasi serangga hama akan meledak, proses penyerbukan dan penyebaran biji akan terganggu, yang pada akhirnya bisa merusak keseimbangan alam. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Pertama, sebarkan informasi yang benar tentang kelelawar. Jangan lagi percaya mitos-mitos negatif tentang mereka. Kedua, dukung pelestarian habitat alami mereka. Kalau kamu punya halaman rumah, menanam pohon buah lokal juga bisa jadi sumber makanan bagi mereka. Hindari juga penggunaan pestisida berlebihan yang bisa membahayakan kelelawar dan satwa liar lainnya.
Gimana sahabat rimba? Pandangan kalian tentang kelelawar jadi berubah kan? Mereka bukan hewan seram, melainkan makhluk luar biasa dengan peran penting di alam. Semoga setelah nonton video ini, kita semua jadi lebih menghargai dan mau ikut serta melindungi para pahlawan malam ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sahabat Rimba, biar kita bisa terus belajar hal-hal menakjubkan dari dunia satwa. Sampai jumpa di video selanjutnya.